Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sumaris, mahasiswa program studi bimbingan penyuluhan Islam dengan NIM 20220301020004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait salah satu problematika umat yang sering terjadi pada saat ini, yakni eksploitasi perempuan. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah dakwah kontemporer. Kalau kita berbicara tentang perempuan hari ini, seringkali yang muncul adalah kata perempuan itu kuat, mandiri, dan bebas. Tetapi tahukah kalian, di balik semua itu ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Banyak perempuan yang justru kelelahan, lelah karena dituntut untuk sempurna tetapi tidak diberi perlindungan, dihargai penampilannya tetapi diabaikan suaranya. Hari ini, eksploitasi terhadap perempuan seringkali tidak hadir dalam bentuk kekerasan yang kasat mata, tetapi dalam bentuk yang dianggap normal. Eksploitasi perempuan tidak selalu berarti pemaksaan fisik. Ia bisa hadir dalam tuntutan sosial yang terjadi secara terus-menerus, di mana perempuan dituntut untuk bekerja keras, mengurus rumah tangga, menjaga penampilan, serta tetap sabar dan juga tidak mengeluh, dan semua itu dianggap sebagai satu kewajaran. Ketika tenaga, tubuh, dan emosi perempuan dimanfaatkan tanpa adanya keadilan, disitulah eksploitasi terjadi meskipun sering tidak disadari. Di era digital ini, tubuh perempuan sering dijadikan sebagai alat promosi, di mana nilainya diukur dari banyaknya likes, views, dan juga standar kecantikan yang sangat sempit. Kita ini hidup di zaman yang sering mengatakan bahwa perempuan hari ini itu sudah merdeka. Perempuan disebut bebas memilih jalan hidupnya, bebas bekerja, dan bebas mengekspresikan diri. Namun, di balik narasi kebebasan itu, ada pertanyaan yang jarang kita ajukan secara jujur. Apakah kebebasan itu benar-benar membebaskan atau justru melahirkan bentuk penindasan yang baru? Ya kan? Banyak perempuan hari ini itu dipuji karena dianggap kuat, dianggap mandiri, dan juga dianggap mampu melakukan banyak hal sekaligus. Tetapi pujian itu seringkali menutup mata kita dari kenyataan bahwa kekuatan tidak lahir dari tuntutan, tetapi dari pilihan. Perempuan dipaksa bertahan, dipaksa mampu, dan dipaksa terlihat baik-baik saja meskipun di dalam dirinya tersimpan kelelahan yang panjang dan tidak pernah selesai. Eksploitasi perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik yang kasar dan mudah dikenali. Ia justru sering muncul dalam bentuk yang halus, rapi, dan dianggap wajar oleh masyarakat. Eksploitasi terjadi ketika perempuan dituntut untuk selalu sabar, tetapi tidak diberi ruang untuk menyampaikan lelahnya. Terjadi ketika perempuan diminta mengerti keadaan, tetapi keadaannya sendiri tidak pernah dipahami, ketika pengorbanan perempuan dianggap sebagai kewajiban, bukan sebagai pilihan. Disitulah eksploitasi bekerja tanpa suara. Dalam realitas kontemporer, eksploitasi perempuan semakin kompleks. Di era media sosial, tubuh perempuan sering dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian dan keuntungan. Nilai perempuan direduksi pada penampilan fisik, bukan pada pemikiran atau kontribusinya. Standar kecantikan yang sempit ini membuat banyak perempuan merasa tidak cukup dan terus membandingkan dirinya dengan citra yang tidak realistis. Akibatnya, perempuan kehilangan rasa percaya diri dan perlahan menjauh dari jati dirinya yang sebenarnya. Kemudian di dunia kerja, perempuan itu sering memikul beban ganda. Mereka dituntut untuk selalu profesional, kemudian cekatan dan produktif, tetapi tetap dibebani tanggung jawab domestik yang tidak pernah berkurang. Dimana ketika perempuan berhasil, keberhasilannya itu dianggap biasa saja, namun ketika mereka gagal, kesalahannya diperbesar dan dipersoalkan. Sementara itu, di ruang domestik, kerja perempuan sering dianggap sebagai
tidak kerja, mengurus rumah tangga, mendidik anak, di samping sebagai kewajiban alami, bukan sebagai kontribusi nyata. Eksploitasi yang terus-menerus akan melahirkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Banyak perempuan yang tumbuh dengan rasa tidak aman, merasa bersalah ketika lelah, dan merasa egois ketika memperjuangkan dirinya sendiri. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang timpang akan belajar bahwa ketidakadilan adalah hal yang normal. Ketika ketimpangan dinormalisasikan, umat perlahan kehilangan empati dan kepekaan sosial. Umat yang sehat seharusnya melindungi yang lemah, bukan justru membungkamnya. Islam sejatinya hadir untuk membebaskan manusia dari penindasan, termasuk penindasan terhadap perempuan. Dalam perspektif dakwah, perempuan dipandang sebagai manusia yang utuh, memiliki martabat, akal, dan hak yang harus dijaga. Dakwah kontemporer menuntut kepekaan sosial dan keberanian untuk berpihak kepada keadilan. Memulihkan perempuan bukan berarti melawan laki-laki, tetapi melawan ketidakadilan. Karena ketika perempuan dimuliakan, umat akan kuat dan Islam akan hidup dalam realitas sosial.